Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wah. Wa fi ayatul ukhra qala wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya kepada Allah di siang yang penuh barokah ini Allah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Sudah bagus, tapi jawabannya perlu di-up dan kompak. Jadi pakai yel-yel dan gerakan tangan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Coba ulang lagi. Bapak Ibu, teman-teman, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, berasakan kompaknya. Tapi sesuai dengan amanah yang diembankan kepada kita, dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Momentumnya bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meraih Mi'raj profesional, menjaga yang kualitas ibadah di tengah kesibukan. Saya ingin mengawali dengan sebuah kalimat yang berbunyi bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makin kesini makin kita sadari bahwa kita hidup di era yang serba sibuk. Target menumpuk, deadline berkejar-kejaran, notifikasi jalan terus. Tapi sayangnya, ironisnya Bapak Ibu, di tengah kesibukan yang begitu menggunung bagi sebagian putra-putri muslim, ternyata ada sisi yang mereka korbankan. Apa itu? As-sholah. Karena ngejar target, karena deadline, apapun alasannya, semuanya ingin tepat waktu, akhirnya sholat tersingkirkan. Saya menyebutnya, kemudian sholat itu ada yang terlewat, sholat itu ada yang kurang khidmat, sholat itu ada yang cepat-cepat, bahkan ada yang super kilat dalam pelaksanaannya. Terjadi apa nyaris terjadi? Yang lebih repot lagi, kemudian ada sholat asar yang berubah menjadi sholat auah gelap. Pernah mendengar istilah ini? Belum? Coba yang belum lambaikan tangan. Baru dengar istilah ini? Kok bisa sholat asar berubah menjadi auah gelap? Pak Ustadz saking sibuknya? Bisa. Begitu adzan asyar berkumandang, alasan deadline, alasan target, kita bilang, nanggung dikit lagi kok selesai. Ditunda sholatnya, dikejar targetnya. Begitu sudah selesai kerjaan, tombol enter mau diklik, ingat lagi ngeliat penunjuk waktu, ternyata sudah pukul 18 lewat 18. Padahal sholat maghrib 18 lewat 25. Maka seseorang itu dia buru-buru berwudu, dia tergopoh-gopoh gelar sajadah, tergopoh-gopoh dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sesaat kemudian takbirnya disambut
suara muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya perang batin. Ya, itu adzan apa? Jangan-jangan maghrib. Padahal barusan saya niat sholatnya usolli fardhon asri. Tapi kok udah maghrib ya? Lanjut batal. Awakillah Allah. Dia langsung menuju ruku. Tanpa sadar, tanpa sengaja, dia mengubah sholatnya. Niatnya sholat asar, dia ubah menjadi sholat awakillah. Jadi bingung gitu kan. Mau niat sholat mengubah jadi sholat maghrib, saya tadi niat sholat asar. Ini fenomena yang terkadang terjadi karena alasan kesibukan. Kita hidup di era yang semakin sibuk. Padahal kalau kita bercermin pada peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di tengah kesibukan beliau mengemban misi dakwah untuk membangun peradaban umat, ternyata Allah memanggil beliau untuk sholat. Padahal di tengah kesibukan yang luar biasa. Apalagi kalau dilihat backgroundnya, di tahun itu, terutama tahun 8 kenabian, begitu ya, 8 masuk ke 9 kenabian, Rasulullah SAW baru saja berduka karena Siti Khadijah, istrinya, sebagai penopang ekonomi dakwah beliau, paman beliau yang bernama Abu Thalib sebagai penopang suaka politik keamanan dakwah beliau, itu wafat dalam kurun waktu 1 tahun. Para ulama menyebutnya sanatul huzn. Bukan hanya itu yang membuat beliau repot, tekanan dari orang-orang Quraisy semakin meningkat, sehingga beliau sebagai manusia biasa merasa, berpikir bahwa dakwah ini harus diselamatkan. Ibarat sebagai owner perusahaan sekaligus direktur, kalau beliau tumbang maka perusahaan dakwah hancur. Beliau menyusun strategi bagaimana melakukan penyelamatan. Dengan cara apa? Datang ke Taif, melobi orang Taif untuk bisa memberikan suaka ekonomi maupun politik. Tapi ternyata bukan sambutan, tapi sambitan yang beliau dapatkan. Sampai di sini sedih apa banget? Urusan dakwah repot apa ribet? Makin sibuk apa makin mumet? Pak Bu, tapi di tengah kesibukan yang dahsyat menyusun strategi, melakukan aktualisasi produk-produk beliau untuk menyeru manusia ke jalan Allah itu, beliau dipanggil oleh Allah. Kemana? Ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk sholat. Itu artinya hikmah Isra Mi'raj Rasulullah SAW buat kita sebagai umatnya itu bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi Isra wal Mi'raj adalah merupakan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita umat Nabi Muhammad naik derajat, baik dari sisi spiritual maupun profesional. Makanya ketika menyebut perjalanan Isra, Rasulullah tidak menyebut nama, tidak menyebut jabatan, tapi yang disebut adalah kehambaan. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa? Karena peristiwa ini kelak memang harus dinapaktilasi oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya agar Mi'raj kita makin profesional, kualitas ibadah kita juga tetap terjaga di tengah kesibukan, ada beberapa poin hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih konsentrasi? Masih semangat? Coba takbir dulu. Allahu Akbar. Oke, beneran ya. Baik, yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil adalah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya merupakan momentum di mana langit memberikan kesempatan kita untuk melakukan tindakan prioritas di dalam kesibukan amal-amal kita. Makanya rentetannya ada 2. Di samping Isra, beliau juga Mi'raj. Di samping alam bendawi, alam fisik yang beliau lalui, ada alam yang suprafisik, supranatural. Kita nyebutnya ruang spiritual. Nah, ini tadi ayatnya ya.
Sebagiannya tadi sudah saya bacakan di atas. Untuk Isra-nya dari surah Al-Isra ayat 1 Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam atau di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ini adalah perjalanan fisik, sebutannya begitu. Nah, tetapi ketika beliau sudah mulai Mi'raj, yang kalau pinjam istilah Ustadz Bahauddin ada 7 petala langit yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini disebutkan inilah perjalanan spiritualnya. Nah, ruang supranaturalnya di mana? Nah, di sini juga sering saya sebutkan. Sebenarnya langit itu kemudian dibagi menjadi 2 ketika bicara tentang alam fisik, meskipun ini sudah masuk ruang spiritual Rasulullah SAW. Karena memang langit pertama itu disebutnya oleh Ustadz Bahauddin alam benda-benda. Yang kedua alam planet-planet. Yang ketiga adalah alam bintang gemintang. Dan yang ketiga adalah Milky Way atau kabut susu. Ruang-ruang alam ini tidak mudah untuk dilalui secara fisikali seperti ini. Makanya Rasulullah SAW dilebur menjadi energi spiritual oleh Jibril. Jadi raganya ini ionnya dirontokkan menjadi energi mutlak, kemudian roh jiwanya itu dirontokkan menjadi energi ghaib. Jadi pada saat itu energi spiritual mutlak yang berjalan. Fungsinya apa? Ketika menyentuh benda-benda langit yang tajam dan bercahaya dengan panas yang luar biasa itu, tubuh Rasulullah aman. Bahkan bahasa di buminya, ketika nempel badan beliau di buruk, itu jadi tidak meledak. Kenapa? Buruk itu bioelektron, vibrasinya itu sangat kuat. Nah, tubuh Rasulullah sudah diubah menjadi tubuh spiritual. Nah, itu ruang, saya bilang materi. Imaterinya, ruang supranaturalnya adalah mulai dari langit ke-5, ke-6, ke-7. Langit ke-5 disebutnya ruang yang tidak berubah oleh adanya perubahan tertentu. Langit ke-6 adalah negeri para malaikat. Langit ke-7 itulah tempat di mana batang bagian tengah sampai ke atas Sidratul Muntaha berada, yang di dekatnya ada jannah tempat kembali. Nah, ini di surah An-Najm ayat 13 Allah menyebutnya walaqad ra'au nazalatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril dalam rupanya yang asli. Di ayat berikutnya ditambahkan ya inda Sidratul Muntaha inda jannatul ma'wa, ya ketika berada di Sidratul Muntaha yang di dekatnya ada surga tempat kembali. Rasulullah SAW kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan wahyu untuk sholat. Dengan latar belakang tadi, di tengah kesibukan yang sangat dahsyat, ternyata Allah memanggil Nabi kita untuk sholat. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua dari peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW adalah agar kita bisa melakukan tafakkur tentang sholat yang berkualitas. Ya, sebab bagi kita orang-orang beriman, bagi para profesional, wujud bahwa yang namanya sholat berkualitas itu dengan kita memahami bahwa sholat itu adalah mi'raj harian seorang profesionalitas. Kalau hadis umumnya Rasulullah menyebutkan ya as-shalah mi'rajul mu'minin 'ala Allah. Ya, sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum di mana kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah momentum di mana kita melakukan sholat dengan kualitas yang baik. Istilah lainnya nanti kita menyebutnya sholat yang khusyuk. Berbicara tentang sholat khusyuk sampai di sini, apakah ada yang merasa kesulitan untuk memaknai khusyuk itu sendiri? Ada angkat tangan, yang nggak ada berarti lanjut. Ada? Lanjut. Oke, berarti udah paham semua ya sholat khusyuk itu bagaimana ya? Oke, Pak Bu, oleh karenanya harus kita pahami dan kita sadari bahwa sholat itu bukan sekedar rutinitas fisik, bukan sekedar penggugur kewajiban, tetapi sholat bagi kita para profesional ia adalah merupakan rihlah rohani harian seorang profesional. Sehingga
Jika sholatnya terburu-buru, dipastikan orang itu menjalani kehidupannya sering dengan tergesa-gesa. Jika sholatnya lalai, bisa dipastikan orang ini ketika bekerja dia akan hilang arah. Maka sholat itu harus khusyuk. Ketika ia bisa sholat dengan khusyuk, maka ia akan memiliki kendali dalam kehidupan. Ada arah dan tujuan yang jelas, karena ibadahnya betul-betul berkualitas. Hikmah yang ketiga, lanjut dulu ya. Dampak sholat yang berkualitas ya dalam atau terhadap etos kerja kita seorang mukmin, yaitu juga ada beberapa poin. Ya, dampak yang akan kita rasakan bagaimana sih kalau sholat kita berkualitas? Yang pertama yang kita rasakan Pak Bu, sholat yang berkualitas dalam etos kerja kita akan melahirkan sikap disiplin yang tinggi. Karena sesungguhnya sholat mengatur waktu dalam kehidupan kita. Sholat subuh misalnya, itu mendisiplinkan kita bagaimana melawan rasa malas. Waktu subuh adalah waktu yang paling enak untuk tidur. Apa tarik selimut nih? Ya, makanya kan adanya juga sedikit ada modifikasi redaksi ya. As-salatu khairu minan naum, kata sebagian ustaz. Tapi uniknya di Indonesia naumnya panjang, makanya orangnya tidurnya jadi panjang, ya kan? As-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tidurnya panjang gitu ya. Kalau di Mekah kan enggak. As-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tidurnya pendek. Ini sih bercanda gitu ya. Karena memang waktu subuh waktu yang paling enak untuk tarik selimut. Udaranya sangat mendukung. Nah, tetapi demikian Allah memanggil kita untuk mi'raj dalam rangka meningkatkan derajat kita. Waktu duhur dan asar mendisiplinkan kita untuk kita mampu mengatur yang namanya manajemen waktu. Nah, ini kalau di training udah sering disampaikan dengan begitu ketat. Bahkan bicara pun karena manajemen waktu biasanya di timer gitu ya. Coba latihan bicara, presentasi produk cukup 1 menit, tapi kemudian proses paham dan membeli. Gampang apa mudah nih? Kan harus latihan ya. Nah, makanya salat itu mengajarkan kita untuk itu sebenarnya. Ya, duhur dan asar adalah waktu sholat yang mengajarkan kita disiplin tentang manajemen waktu. Maghrib dan Isya mengajarkan kepada kita, mendisiplinkan kepada kita untuk senantiasa melakukan muhasabah harian. Jadi ada evaluasi harian. Konon kabarnya saudara-saudara kita orang Jepang itu kalau bekerja begitu caranya. Selesai bekerja, ya mereka evaluasi apa saja yang sudah dilakukannya. Sehingga besok pagi ketika mau bekerja tinggal dibaca lagi yang sudah dikerjakan yang mana, yang akan dikerjakan yang mana. Kita sudah seperti itu, apa baru mau akan seperti itu? Nah, padahal enaknya muhasabah nanti di bab muhasabah ya kita bisa bicara lebih detail. Tapi sebenarnya enaknya muhasabah itu Pak Bu akan membuat beban-beban psikologi kita tentang pekerjaan itu menjadi luruh. Sebenarnya enaknya begitu. Nah, Maghrib dan Isya mengajarkan kita untuk muhasabah harian supaya istirahat kita betul-betul lepas dari beban-beban masalah sehingga berkualitas. Besok subuh dipanggil as-salatu khairu minan naum, kita siap melawan rasa malas. Takbir, Allahu Akbar. Nah, maka siapa yang mampu menjaga sholatnya tepat waktu, dipastikan ia mampu menjaga komitmen dalam pekerjaannya. Ini hikmah besarnya. Poin yang kedua tentang dampak ya sholat berkualitas terhadap etos kerja. Sholat yang berkualitas ini akan melahirkan sikap jujur dan integritas yang tinggi di dalam mengemban amanah pekerjaan. Sebab apa? Sebab setiap hari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku
menyembah dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Itu diulang sehari 5 waktu sebanyak berapa kali? 17? 17 rakaat itu yang wajib lah ya. Oke, gak apa-apa. 17 kali kita mengulang, sehingga rasanya tidak mungkin orang yang lisannya dengan gagah berani mengklaim bahwa hanya kepada Allah dia menyembah, kemudian tangannya akan ringan melakukan pelanggaran terhadap amanah atau mengkhianati amanah. Sehingga sholat yang berkualitas, sholat yang tepat waktu itu akan melahirkan kejujuran. Jika sholat kita benar, insya Allah kita akan merasa sulit untuk korupsi, berat untuk menipu, dan tidak ringan untuk berkhianat. Kenapa? Ingat kepada sumpah janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian dampak sholat berkualitas yang ketiga adalah dengan sholat yang berkualitas kita akan mampu menghadapi tekanan di dunia pekerjaan. Ya, kita sama-sama tahu, sama-sama paham bahwa dunia kerja itu penuh dengan stres, padat dengan target, bahkan terkadang tidak jarang dari gesekan yang namanya konflik kepentingan. Betul apa Laras Pak Bu? Betul. Baik kepentingan pribadi maupun komunitas di lingkungan kerja. Ada aja gitu ya. Ngomong apa aja kadang tidak selalu benar, kan begitu ya. Diam salah, ngomong semakin salah. Akhirnya karena kita menjadi orang yang pengennya apatis, autis. Padahal kerja nggak boleh begitu, kan begitu ya. Kerja dituntut produktif, dituntut kritis, tapi produktif salah, kritis makin nggak bener. Aduh, mumet kita, kan gitu ya. Ujung-ujungnya apa tadi? Banyak tekanan-tekanan. Tapi ingat dan yakinlah begitu. Di tengah tekanan pekerjaan yang sedemikian rupa keadaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita, Allah memberikan ruang jeda kepada kita, ruang ilahiyah berupa sholat. Maka Allah menyebutnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk sholat, ada yang mengatakan sholat adalah merupakan ruang curhat yang paling baik. Sholat adalah tempat mengadu yang kita tidak takut untuk dihakimi. Sholat adalah merupakan momentum kita melakukan refresh energi rohaniah kita, dan kualitas energinya lebih baik daripada kopi dan liburan. Sholat bayar apa gratis? Gratis. Sholatnya buru-buru apa berlama-lama? Kalau minum kopi buru-buru apa lama-lama? Kalau liburan pengennya buru-buru apa pengen lama-lama? Iya, mudah-mudahan setelah ini gak kebalik ya. Ya, sholat sebenarnya nggak perlu lama gitu ya. Sholat itu kan butuh berkualitas. Nah, kalau berkualitas maka bacaannya tartil. Harus beda antara membaca bacaan sholat dengan bacaan rapal. Ngerti rapal? Iya, bacaan rapal tukang sihir. Abrakadabrak, kan begitu kan? Sholat kan begitu, ya kan? Allahu Akbar, Subhanallah, dan seterusnya. Ya, malam-malam, jangan. Tetap harus dijaga kualitasnya. Terakhir, penutup dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, bahwasanya sholat ya, hikmah dari Isra Mi'raj ya. Ketika poin yang keempat ya, hikmah dari Isra Mi'raj adalah kesibukan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu bukan alasan, justru merupakan ujian. Ujian yang dimaksud adalah ketika kita sibuk bekerja bukanlah alasan untuk menggeser ibadah, tetapi ini adalah ujian keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menyebutnya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan aku telah beriman, kemudian tidak kami kirim ujian-ujian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah mengirim ujian kepada orang-orang terdahulu sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, yang dengan itu Allah akan mengetahui siapakah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan siapakah orang yang dusta di dalam keimanannya. Maka bagi orang yang beriman, sesibuk apapun maka sholatnya tetap dijalankan. Bagi orang yang beriman, setertekan apapun kehidupannya, sujudnya tetap panjang. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang lalai di dalam keimanan, ketika ia sibuk, sholatnya ditinggalkan. Ketika ia kemudian merasa lelah, ia kemudian justru sholatnya tidak mendapatkan keberkahan. Ada kisah sederhana banget di kampung dulu, di Tegal kampung saya. Ada seorang petani yang dia itu profesinya nanam sawi. Beberapa bulan sawinya panen, bagus, laku, dia sholat, khususnya maghrib tepat waktu. Suatu hari dia absen, nggak kelihatan nih sholat maghrib berjamaah. Seorang teman bertanya, Mang Cein, biasanya sholatnya rajin, kok sekarang nggak kelihatan? Apa kata Mang Cein? Iya nih, saya lagi nggak temenan sama Allah. Loh kok bisa begitu? Habis sawi saya, sesim saya belakangan pada kena wereng, nggak panen. Jadi saya sibuk ngurusin sesim. Nah ini kan keimanan orang yang awam. Bagi seorang alim, ya ketika keimanannya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar ujian, justru semakin ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media yang paling baik untuk mendekat kepada Allah adalah as-sholah. Di sana ada al-falah. Sholat adalah meeting kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi kebahagiaan kepada kita. Maka berbahagialah kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tetap menjaga kualitas sholatnya di tengah kesibukan. Ini barangkali Bapak Ibu teman-teman yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kehilafan. Jazakumullah atas kebersamaan antum semua. Saya sudahi dan saya kembalikan dulu ke MC barangkali akhi ya. Barangkali ada tanya jawab atau tambahan. Saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz, apabila ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu sekalian. Tanya dong. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Jangan suka. Maka saya perlu tahu. Jadi begini, Tat, ada pengalaman, Tat. Misalnya lagi meeting panjang, di situ ada waktu masuk sholat gitu. Nah, kita tuh agak kikuk gitu ketika misalnya izin saya mau sholat dulu gitu. Takutnya ria banget gitu kan. Teruslah timbul apa sih namanya, ide saya ke toilet dulu ya sebentar. Itu kan artinya kita berbohong kan, padahal kita melakukan untuk sholat gitu. Itu gimana tuh? Ya, yang pasti saya sangat appreciate dengan orang yang mau tegas untuk izin sholat meskipun rapat panjang. Ini dulu nih, ini udah bagus nih jiwa yang seperti ini. Perlu ditingkatkan dan perlu keberanian. Maka ketakutan seseorang izin ibadah karena takut dikatakan ria, dia harus berpegang kepada kalimat para ulama, konon dari hadis sumbernya. Orang yang takut ria, maka dia sedang ria. Gitu hati. Jadi jangan pernah takut ria. Wah, takut ria. Kita harus paham yang namanya ria. Ria itu berbuat, berperilaku, berkata dalam rangka mencari kursi, mencari kedudukan di hati orang lain.
Nah, ketika kita takut dikatakan mencari kursi, kita sebenarnya sedang mencari kursi. Kalau dari kata ulama itu seperti itu. Maka jangan pernah takut dan ragu untuk izin tegas mengatakan mau ibadah. Gitu. Nah, kemudian kenapa harus tegas berani? Karena kalau takut riya nanti malah justru riya, itu udah gugur. Yang kedua, kita lihatnya memang berdakwah. Ya begitulah cara berdakwah tentang manajemen waktu. Bahwa ketika datang waktu sholat, sesibuk apapun, maka tinggalkanlah kesibukanmu, datangi Allah. Rapat panjang, sedang membicarakan proyek besar, kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai proyek besar, ada Allah yang maha besar. Dan itu dakwah kita justru. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk mendakwahkan kebaikan meskipun di hadapan sebuah urusan yang besar. Toh kita izin gitu ya. Itu udah bagus banget izin. Tapi kalau bohong tadi ke belakang udah jelas berdosa. Nah, balance deh. Ibadah sholatnya dapat pahala, dosa bohongnya juga besar juga. Nah, ngapain gitu ya. Ini bukan masalah kamuflase taktik perang kan begitu. Udah ngomong aja, maaf izin. Atau begitu, kita bisa klik kepada panitia atau pemimpin rapat sebelum acara dimulai. Nah, kita bilang, maaf ya, ini nanti sepertinya bakal nabrak waktu sholat nih. Saya usulkan break, atau secara pribadi nanti saya izin. Boleh juga, gitu ya. Itu namanya prepare aja komunikasi. Baik, ada lagi yang lain? Masih ada waktu 5 menit mungkin? Silakan. Ada biasanya tanya nih. Ya, Bapak Mas. Nama saya Andi, Pak Ustadz ingin bertanya terkait dengan sholat jamak ya Pak Ustadz. Sholat jamak itu secara hukum apakah ada batasan jarak dan juga waktunya? Karena kan waktu maghrib Tarawih kan dekat nih. Dan itu jam pulang kantor. Nah itu gimana Pak Ustadz? Tadi maksudnya maghrib ke isya, jaraknya dekat tapi macet begitu. Apa gimana nih? Betul. Jadi apakah ada batasan jarak? Oh ya, betul. Dan waktu terkait dengan sholat yang akan dijamak? Iya. Tapi para ulama menyebutkan bahwa tentang jamak sholat itu lebih kepada jarak bukan kepada waktu. Ini dulu. Kemudian kita ambil nih dari masyhurnya ulama Imam 4 mazhab. Ulama hari ini mengambil titik tengah nih dari beberapa pendapat yang ada gitu. Bahwa sholat itu bisa dijamak ketika perjalanan atau jarak perjalanan itu mencapai jarak 45 km. Ini yang kesimpulan nih bahasanya. Tapi kalau sebagian kita yang memegang fatwa Imam Syafi'i, jarak yang bisa dijamak sholat itu plus minus 80 atau 83 km ke atas. Nah kita tinggal pilih nih jadinya kan begitu ya. Itu ketika berbicara tentang jarak. Ingat, bukan waktu. Nah bagaimana dengan pendapat ulama modern hari ini tentang kesibukan? Nah merujuk kepada penjelasan-penjelasan baik yang didasarkan kepada hadis maupun ulama-ulama salaf, sebenarnya sholat itu bisa dijamak bukan hanya karena jarak, tapi karena sesuatu dan lain hal. Misalnya orang sakit, sholatnya boleh dijamak. Sakitnya berat, apalagi pikun misalnya, wah repot tuh. Sholat tadi harus dipandu. Nah mumpung dia ingat, ajak sholat untuk dijamak. Ini dulu, ya kan? Kemudian apalagi ketika hujan lebat, badai topan apalagi misalnya, boleh sebenarnya sholat dijamak. Ini peristiwa lagi. Kemudian apalagi peristiwa ketika seseorang sibuk disebabkan hajatan. Nah ada kalanya orang hajatan itu bukan hanya masalah waktu yang repot karena banyak tamu, bisa jadi dandan, biasanya pengantin nih, ya kan? Sebenarnya ulama sudah memberikan panduan. Dalam kondisi begitu, sholat boleh dijamak, digabung gitu ya. Nah kemudian Ustadz Yusuf Qaradawi di era beliau, ya, beliau memberikan fatwa
Kesibukan diantaranya adalah ketika seseorang harus menjaga keselamatan orang banyak seperti polisi lalu lintas. Itu memang ada fatwa beliau tuh. Jadi karena sibuk misalnya dia maghrib harus ngatur lalu lintas, sementara nggak bisa ditinggal, ya kalau ditinggal chaos di jalanan bahaya bisa tabrakan dan lain-lain, maka beliau menganjurkan itu boleh dijamak. Nah ini kalau bicara yang dilihat itu antara jarak apa waktu gitu, lebih kepada jarak. Tapi ternyata ada momentum peristiwa-peristiwa yang memberikan rukhsah kepada kita untuk jamak, diantaranya poin-poin di atas tadi. Gitu akhir. Allah alim bisawab. Kayaknya habis waktunya, Mas. Satu pertanyaan lagi nih. Oh, satu pertanyaan lagi. Fadhol. Biar 3 pas ganjil. Ibu. Atau gini deh pertanyaan. Pejuang KRL tuh biasanya tuh waktunya nanggung, Ustaz. Ya. Maghrib sekarang 8.20. Ya. Pulang setengah 6. Kalau misalkan nunggu 8.20 kemalaman, berarti kebanyakan kita berangkat naik kereta jam 6 nih. Ya. Sampai tujuan jam 7 kurang 5, 7 kurang 10, masih ada sisa waktu setengah jam sampai isya. Itu gimana, Ustaz? Ya. Nah itu berarti pilihannya malah lebih lapang, kan begitu. Pilihannya adalah keutamaan sholat, berarti bukan masalah jamak. Kalau ini ya, memang tiba di tempat masih dapat waktu sholat. Bahasanya begini, maka sebenarnya durasi sholat itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya waktu afdol, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu afkir. Waduh, oke. Iya, makanya kita pilih. Tapi kalau anjurannya wajib komitmennya gitu ya, sholat di waktu afdol, waktu yang utama, waktu dimana ketika imam sholat berjamaah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita menyambut di belakangnya Allahu Akbar. Itu namanya waktu afdol. Nah tapi sesuatu dan yang lain tadi nih, asal jangan tadi dijadikan kebiasaan kan. Wah, berdalilah, bukan yang begitu. Namanya waktu ikhtiar. Sebenarnya kita udah ikhtiar nih, tapi kesibukannya benar-benar nanggung. Misalnya dokter yang sedang melakukan operasi, kan nggak mungkin ditinggal, ya kan? Ya kayak gitu-gitu deh. Artinya secara teknis kita punya peluang untuk beristihad sesuai dengan kapasitas, profesionalitas, begitu kan? Dan keterampilan kita ketika sedang bekerja. Itu namanya waktu ikhtiar. Bisa juga waktu akhir. Ya tadi sampainya di sana ternyata masih 30 menit lagi, bisa jadi itu masih masuk waktu ikhtiar, begitu. Maka saya katakan di penjelasan yang tadi panjang lebar kita katakan bahwa sholat asarnya berubah menjadi awal gelap, bisa jadi seseorang sengaja mengafkirkan sholat. Nah beda ceritanya kalau sholat isya. Nah beda lagi kan, sholat isya yang utama waktunya afkir. Seringnya kita salat isya waktu afdol. Salah nggak? Ya nggak salah. Nah tetapi kalau para ulama dulu mengafkirkan waktu isya, salat isyanya itu disebabkan mereka memang tidur pada maghrib, bukan ngobrol, apalagi ngerumpi. Gitu, udah nggak ada kegiatan, memang istirahat. Kenapa? Mereka ngambil waktu akhir, harapannya setelah isya ba'diyah nyambung. Pinter itu, emang begitu gitu. Nah kita kan susah. Wah mau akhir deh, kerja udah capek, tidur belum, bangunnya malah matahari terbit, kan repot. Nah makanya ini berbicaranya manajemen waktu. Berarti nggak ada dosa untuk memilih akhir ya, Tad? Yang untuk isya memang penjelasannya begitu, afdolnya di akhir. Ya kalau salah, ya nggak ada dosa. Cuman saya lagi katakan bahwa yang kita bicarakan tadi panjang lebar itu, jangan sampai kita membiasakan diri pilih akhir meskipun nggak berdosa. Tetapi kalau sampai berubah menjadi awal gelap kan repot tadi. Gitu maksud saya. Pasti kepleset gitu deh. Kalau coba ngambil akhir, peluang keplesetnya itu besar banget. Gitu kan. Kan lagi bicara kita masuk era sibuk hari ini. Yang nggak sibuk aja disibuk-sibukin. Ya kan. Ibu-ibu di rumah nonton drakor, nanggung, sibuk. Nonton drakor, sibuk, nanggung. Nah begitu akhirnya. Jadi tetap kita ngambil pegangan ya, kesepakatan jumhur ulama itu ngambil sholat yang afdal adalah waktu afdal tadi ya, waktu yang utama gitu
Ya kecuali Isya silahkan karena ada pendapatnya masyhur gitu. Tapi jangan bablas tidurnya. Cukup? Baik, kalau cukup kita sudah dengan berdoa. Ya. Baik, kita dudukkan kepala sejenak, tengahkan tangan. Ala hadiniyah walidinatin sholih. Fatihah. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.